Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum ke kegiatan pembelajaran, Bapak punya sesuatu buat kalian. Nah, ini sumbernya dari hasil UN Puspendik Kemdikbud.go.id ya. Nah, di sini Bapak sengaja, ini capaian ujian nasional tahun 2019. Hanya swasta saja. Nah, sebelum kegiatan inti ya, atau sebelum nanti kita mempelajari materi hari ini, nah Bapak punya sesuatu dulu buat kalian ya. Bapak akan share screen dulu. Nampak? Sudah nampak ya? Nah, kalau kalian lihat di sini, Bapak mengambil data ini dari hasil UN Puspendik Kemdikbud.go.id. Nah, sengaja di sini Bapak hanya mengambil yang swastanya saja dan pada tahun 2019 karena mungkin sekarang sudah tidak ada UN. Nah, kita fokus lihat ke matematika ya. Di sini adalah rata nilai matematika ya. Nah, kan di sini ada 39,2. Nah, ini rata-rata nilai matematika untuk SMA jurusan IPA ya. Tapi hanya sekolah swasta untuk tingkat nasional atau capaian nasional. Kemarin kan kalian sudah, nah di sini kalian kan kemarin sudah belajar tentang rata-rata nilai ya, ukuran pemusatan bata. Nah, apakah rata-rata nilai matematika tersebut mewakili setiap peserta didik di Indonesia? Menurut kalian gimana? Mewakili nggak? Ya, mewakili, Pak. Mewakili. Mewakili, Pak. Apakah semua orang dapat nilainya 39? Enggak. Enggak, Pak, enggak. Berarti bisa diartikan kan tidak mewakili ya? Iya. Ya. Nah, untuk Iya, menjawab Pak. itu semua, ada kaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satunya jangkauan. Apa manfaat dari jangkauan? Nah, di sini untuk menentukan apakah suatu nilai rata-rata dapat menentukan apakah dapat menentukan mewakili suatu rangkaian data atau tidak kan gitu. Tidak. Benar tidak? Benar, Pak. Pak, benar. Iya, benar. Nah, setelah ini kalian akan bisa apa gitu kan ya? Atau apa yang akan dicapai untuk pembelajaran hari ini? Nah, pertama kalian bisa menentukan, menganalisis, menyelesaikan masalah jangkauan. Kemudian jangkauan kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan rata. Nah, ini adalah target kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan misalkan nanti dengan pembelajaran nanti kalian bisa mencapai target ini.
Terus apa yang harus kalian lakukan kan gitu? Mute. Nah, pertama, kalian harus mengerjakan soal di LKPD nanti melalui diskusi kelompok kan. Nah, terus apa lagi gitu kan? Kemudian kalian harus terlibat penuh, bertanya atau menjawab atau ada diskusi ya di sana. Kemudian ada memberikan gagasan orisinil, kerjasama, tertib. Nah, ini semua ada dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, yang nantinya ini akan dinilai. Jadi yang akan ditilai itu bukan masalah benar atau salah pada saat kalian menyelesaikan soal pada LKPD, tapi prosesnya. Apakah kalian nanti aktif, termasuk bertanya baik ke Bapak atau ke teman kalian gitu kan. Kemudian memberikan ide-ide yang orisinil, ada kerjasamanya, kemudian tentunya disiplin ya, atau tertib ya, tidak. Nah, sebelum nanti dibagi kelompok, nah perhatikan dulu. Silahkan kalian perhatikan. Ini sama ya, diakses tanggal 12 November 2001. Ini sumbernya. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah ya. Nah, lihat kalian fokus Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,92% dengan pertumbuhan 7,88% kan. Nah, kira-kira menurut kalian kalau melihat informasi seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Ya, silakan. Kalau menurut saya sendiri sih, pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah Pulau Jawa lebih dominan, Pak. Pulau Jawa lebih dominan. Lebih dominan ya? Nilainya 57,92% dari keseluruhan persebaran wilayah di Indonesia. Apakah bisa diartikan bahwa Pulau Jawa itu sudah kaya? Tidak. Tidak. Tidak ya? Tapi kenapa? Apa maksudnya? Tidak, Pak. Coba menurut kalian. Di sana kan, ini kita punya data hanya Pulau Jawa kan. Sedangkan Pulau Jawa itu ada banyak kabupaten kan. Benar ya? Bahkan provinsi ya. Dalam satu pulau itu ada berapa provinsi kan, termasuk ini Jakarta ya. Kalau Jakarta sama Jawa Barat mungkin dekatan. Atau Jawa-Jawa yang lain, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, di sini kan jelas ya. Kita harus apa menurut kalian? Nah, coba kita lihat. Nah, apakah pertumbuhan tersebut sudah mewakili setiap daerah di Pulau Jawa? Belum. Belum ya? Belum. Mungkin itu hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja ya. Sedangkan di sini kan ada, ini dari situs resmi lah ya. Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia kan. Berarti kontribusinya besar kan terhadap perekonomian Indonesia. Nah, untuk menjawab ini semua, ya,
Nanti Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi menggunakan LKPD. Nanti jawabannya kalian tulis dalam buku tugas kalian atau buku tulis, tidak jadi masalah ya. Oke. Sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ya, Pak. Apa lagi? Pajak bangunan, pajak Turing. Oh ya. Oh iya, makasih. Nah, ya sambil menunggu ini ya, menunggu kalian nanti breakout room ya. Nah, kalian bisa melihat ya ini perkembangannya. Ini Sumatera, Kalimantan kan, Sulawesi. Nah, kalian punya mungkin sedikitnya gambaran gitu kan. Ini kan rata-rata kalau bisa diartikan ini adalah rata-rata ya kan, Sumatera ini 21,73 kan persen ya kontribusinya. 8,21. Nah, kemudian Pulau Jawa, apakah semua warganya ini mengkontribusi atau enggak? Enggak, Pak. Turing. Coba menurut kalian apa? Jadi maksudnya apa coba? Kalau misalkan 57,92%. Kalau baik saya jawab, mungkin dari Pulau Jawa sendiri tingkat kepadatannya lebih tinggi dibanding dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Bali. Jadi Pulau Jawa ini hampir memberikan tingkat perekonomian atau pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding dari wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia. Jadi bisa dikatakan Pulau Jawa ini memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Tapi kan di sini mungkin tidak semua penduduk yang di Pulau Jawa, bahkan ada di beberapa daerah yang masih di bawah standar. Iya. Untuk nilai yang paling terendah yaitu Pulau Maluku dan Papua. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu nanti ya, nanti Bapak ada sama ya, silahkan kalian nanti buka LKPD-nya. Bapak akan share LKPD-nya. Jadi kalian nanti siapkan di buku
tulis untuk menjawab ya. Nampak ya? Nah, kan di sini ada nilai rata-rata kelas ya. Nilai rata-rata dari setiap mata pelajaran. Ini daftar nilai rapot semester 1 tahun pelajaran sekian ya. Coba silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, di sini kan ada A, B. Nah, kelompoknya yang sudah dibentuk ya. Silahkan. Nanti waktunya kurang lebih 15 menit ya. Apa itu, Lita? Lid, agak di zoom dikit. Terus. Maya. Baik, Lid, biar aku yang jawab sih. Menurut kalian, apa kalian setuju dengan cara menentukan peringkat tertinggi? Silakan. Nah, untuk yang aku ambil sendiri sih dari daftar nilai rapor semester 1 ini itu kan yang paling tertinggi itu nilainya 96 ya. Iya kan? Betul nggak tuh?
96 dan nilai yang terendah itu 72. Terus pertanyaannya, apakah kalian setuju dengan cara Pak Ade menentukan tingkat tertinggi? Silakan. Ya, setuju. Karena dari data tersebut sudah terlihat kan yang mana yang memiliki nilai teratas dan nilai yang terendah. Yaitu yang nilai teratas dimiliki oleh Rosita Agustin dengan mata pelajaran SKD. Itu nilainya 96. Dan untuk nilai yang terendahnya 72. 72 ini dimiliki oleh beberapa siswa atau peserta didik, yaitu Nuriati, yaitu dengan matematika, dan terus Rahmawati matematika juga, Muhammad Salman Al-Faris yaitu 72 juga dan matematika. Gitu. Menurut yang lain gimana? Setuju tidak pendapat? Ya, coba menurut kalian gimana? Nah, di sana biasa kan kalau rata-rata tertinggi biasanya peringkat pertama ya. Benar bukan? Dan apa yang dilakukan Pak Ade itu hal biasa sebenarnya. Cuma kan masalahnya di sini kalau menurut kalian nih, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Kalau menurut saya itu setuju, Pak. Karena menurut saya itu kan dari Rosita itu kan dia memiliki, kalau ini nilainya dijumlahin dari setiap mata pelajaran, dia mendapat jumlah nilai paling banyak daripada siswa lain. Kayak gitu, Pak. Oh. Dan dari setiap nilainya juga dia itu paling tinggi. Kalau dijumlahin dari ke 5 siswa ini, dia memiliki jumlah nilai yang paling banyak dari semuanya. Jadi dia pantas dapat prestasi tertinggi di kelas. Oke. Yang lain gimana? Sepakat nggak dengan Lita? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Setuju, Pak. Kenapa sepakat? Karena nilai Ya, silakan karena nggak harus sama juga ya. karena nilai Rosita dia paling tinggi, Pak. Kalau menurut saya. Begitu. Jadi setuju lah ya. Kalau misalkan memang Setuju, Pak. Nah, di sini untuk yang poin B-nya di sini kan Pak Ade ini menentukan bahwa Rosita nih yang peringkat pertama. Kalau Kemudian, saya setuju, Pak. Setuju. Apakah prestasinya paling baik? Apakah dengan peringkat tertinggi bahwa peserta didik tersebut merupakan prestasi yang terbaik? Kalau kita hubungkan tadi dengan apa yang Bapak tayangkan di PPT yang tadi, kan di sana Pulau Jawa. Iya. Menyumbang atau kontribusi menyumbang ya, atau dia memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Dimana kalian sepakat bahwa Pulau Jawa kan kita tidak bisa mengatakan bahwa Pulau Jawa sudah kaya karena ada beberapa mungkin orang ya atau banyak orang yang masih di bawah garis kemiskinan. Nah, ini sama halnya dengan masalah yang tadi sebenarnya kan. Coba dikaitkan dengan masalah yang tadi.
Apakah yang peringkat tertinggi itu selalu prestasi yang terbaik? Enggak, kenapa coba alasannya? Tidak, Pak. Kenapa coba? Saya jawab, dari persebaran data Pulau Jawa itu ada berkaitannya dengan daftar nilai rapat. Contohnya, Rosita Agustin ini mendapatkan nilai tertinggi. Dari pertanyaan B ini juga Pak Ade menyatakan bahwa peserta didik dengan peringkat tertinggi adalah peserta didik dengan prestasi terbaik. Apakah kalian setuju? Menurut saya setuju. Berdasarkan dari data tersebut, bahwa Rosita ini dari keseluruhan mata pelajaran, Rosita ini memiliki nilai tertinggi. Jadi bisa dikatakan si siswa Rosita ini prestasinya terbaik. Bukan berarti dari siswa-siswa yang lain juga memiliki nilai terburuk kayak gitu. Bisa saja dari Sylvia sampai Muhammad Salman Faris, bisa saja dia mengejar Rosita Agustin ini. Lalu untuk Rosita Agustin ini bisa dikatakan mendapatkan nilai terbaik atau peserta terbaik karena dari keseluruhan mata pelajaran dia itu dijumlahkan dan bisa disebut rata-rata. Yang lain gimana? Silahkan bebas berpendapat ya. Bingung, Pak. Bagus. Kalau bingung berarti bagus. Berarti dipakai ya untuk berpikir. Belum paham semuanya, Pak. Ini kan cuma silahkan kan. Kalian tidak harus setuju juga, tidak harus sama juga. Cuma jelaskan setuju atau enggaknya kalian harus punya alasan yang tepat gitu kan. Tadi kalian kan setuju sebenarnya ketika Pulau Jawa, kalau misalkan tadi Pulau Jawa sudah kaya, setuju nggak kalian dengan data yang tadi? Setuju dengan data yang ada. Oh gitu. Saya kurang setuju, Pak. Nah, coba Lita. Karena itu tidak mewakili semuanya. Mungkin itu dari rata-ratanya, enggak semua daerah di Pulau Jawa itu ekonominya bagus ya, Pak. Nah, Bapak sepakat sebenarnya dalam hal itu. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai rapat ini, kan hampir sama ya. Ini misalkan rata-ratanya, udah ada yang menghitung rata-ratanya, Rosita Agustin berapa rata-ratanya? Nah, kalau misalkan kan Bapak diurutkan berdasarkan nilai rata-rata tertinggi ya. Nah, Rosita Agustin misalnya rata-ratanya tertinggi. Sama kan? Tapi kalau kita lihat nilai gitu, dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam PPKN dibandingkan dengan Sylvia, jangan lebih rendah juga ya. Kemudian matematika juga. Ada lagi nggak? Terus administrasi umum ya. Kemudian IPA. Ya. Ya itu setuju atau mencoba untuk jadi nggak harus. Oh kata Bapak iya nggak usah gitu juga. Nggak harus nurutin. Kalau memang kalian punya solusi atau punya jawaban dengan alasan yang menurut kalian bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Cuma ini kan ada apa ya? Ada perbedaan dengan sedikit pernyataan yang tadi kan ya. Walaupun Tommy kan setuju ya, Pak. Tapi ketika cek bisa aja seperti ini misalkan. Misalkan dalam keluarga ada 3 orang yang bekerja.
Nah, misalkan gaji suami, gaji si A misalkan ya, ada si A, si B, dan si C misalkan. Si A itu berpenghasilan 100 juta lah misalkan. Kemudian si B 3 juta lah, si C 2 juta kan ya. Nah kan kalau dirata-ratakan jadi berapa? Saya bingung merangkai kata-katanya, Pak. Harus gimana ngomongnya, bingung itu dong, Pak. Iya, karena memang kita bukan pujangga kan. Sulit merangkai kata-kata. Katakanlah dengan bahasa kalian. Oh, menurut kalian? Si Aam di mana sih? Ayo yang lain ada pendapat lain nggak? Mau jawab batu mau. Yang lain Angel? Amin Angel? Akmal mungkin. Akmal. Maksudnya rata-rata itu apa sih kemarin? Kemarin kan bisa dibilang kecenderungannya atau terpusat kan ya? Kalau misalkan mengaca kemarin atau dari tadi kan jelas ya bahwa ini kan tidak bisa mewakili kan, benar nggak? Apakah rata-rata tersebut mewakili distribusi datanya nggak? Mewakili nggak? Tidak. Tidak. Oh, yang tidak gimana, yang mewakili gimana penjelasannya? Silahkan. Kalau saya itu menurut saya mewakili Pak, karena rata-rata itu didapat dari setiap jumlahnya ini dan itu dibagi jadi rata-rata. Oh itu. Yang tadi yang apa ya? Yang setuju ya? Berarti Lita tidak setuju kan? Ya dengan pernyataan ini kan dengan Pak Ade. Ya kalau lihat itu kan berarti tidak setuju ya. Bahwa rata-rata itu mewakili distribusi datanya. Kemudian kalau yang lain yang setuju gimana? Akmal gimana Akmal? Setuju nggak? Mal ditanya gini. Setuju nggak Akmal? Kurang setuju, Pak. Kurang setuju. Alasannya gimana? Karena prestasi itu nggak semua dari nilai. Oh gitu alasannya. Iya. Yang setuju siapa tuh? Saya setuju tadi. Tapi saya lihat-lihat lagi dari data tersebut mungkin 50-50 gitu. Sebenarnya kan nilai rata-rata itu hanya untuk mewakili suatu siswa atau data. Mungkin dari data yang tertinggi itu nantinya kan ada nilai rata-rata, ada nilai tengah dan median. Nanti si nilai tertinggi itu dibagi dalam nilai tengah dan nilai median. Nanti di situ bisa dikatakan rata-rata berapa banyak atau berapa persennya
data yang diterima atau yang mewakili peserta. Oke ya. Saya belum. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, ya, nah, Bapak akan mencoba memperkuat, ya. Sebenarnya secara keseluruhan tadi apa yang dikatakan Lita, kemudian Akmal, Tommy, pada dasarnya kan merujuk ke jawaban yang tepat, gitu kan. Cuma mungkin masih bingung, gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, nanti Bapak akan menunjukkan, bisa minta di ini dulu Lita, ya, share screen-nya ya. Nah, Bapak akan coba share screen ya. Nah, mungkin di sini ada gambaran ya, kalian. Nah, lihat di sini kan Rosita Agustin ya. Kalau kita hitung rata-ratanya, lihat. Berapa rata-ratanya? 85 kan? Berarti dia memang tertinggi kan, 85. Dan ini kan 82 ya. Rata-ratanya kan sama ya. Nah, nanti untuk membuktikan bahwa apakah Rosita Agustin itu merupakan siswa terbaik di kelasnya, atau dia hanya peringkat 1 saja kan? Karena dia peringkat 1-nya kan. Nah, untuk membuktikan itu kita bisa melihat, kita bisa menghitungnya atau mencari jangkauan atau sebaran datanya. Nah, kalau misalkan begini tadi, di Pulau Jawa kan itu kontribusinya banyak, terbesar ya, dari daerah-daerah lain. Sedangkan yang kontribusi tersebut kan tidak semua penduduk Pulau Jawa kan. Bisa diartikan kan, apakah Pulau Jawa itu merupakan pulau yang terkaya? Nggak bisa mewakili itu kan. Karena mungkin saja ada beberapa orang yang di bawah garis kemiskinan gitu kan. Kadang makan saja sulit misalkan. Berarti kan tidak mewakili pernyataan tersebut. Bagaimana kita membuktikan bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai gitu. Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan jangkauan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini sebenarnya adalah jangkauan. Kalau menggunakan rumus Excel ya, ini tinggal data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, kalau dilihat kan dari kelima siswa itu yang paling besar siapa jangkauannya? Rosita kan? Rosita. Ya. Berarti dia kan nilainya tidak tetap. Kadang tinggi, kadang ini kan. Justru yang paling stabil di sini adalah siapa? Yang kedua itu. Sylvia kan? Sylvia kan? Cuma mungkin rata-ratanya kan lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada Rosita. Makanya tetap kan yang peringkat pertama adalah Rosita gitu kan. Tapi kalau kita lihat atau telisik lagi, ternyata yang lebih stabil itu kan Sylvia. Dan kalau Bapak sih lebih setuju Sylvia Permatasari. Kalau kalian gimana? Nah, kan untuk membuktikan bahwa ini kan jangkauannya lebih paling kecil kan gitu. Berarti dia memiliki nilai dari suatu mata pelajaran ke mata pelajaran tertentu itu berarti relatif stabil kan. Kalau misalkan Rosita itu tidak tetap, itu kan kadang misalkan ada nilainya besar, kadang kecil dan lain sebagainya. Nah, ini untuk membuktikan kan, kalian kayak tadi kan,
kalian tidak, kebanyakan kan sebenarnya ketika dipelajari lagi bahwa kalian tidak setuju bahwa Pulau Jawa itu sudah kaya gitu kan, karena ada beberapa penduduk mungkin banyak gitu kan. Contohnya tadi lah, kalau sederhananya dalam satu rumah itu ada 3 orang, di rata-ratakan misalkan 55 juta gitu kan ya rata-ratanya. Ternyata setelah ditelisik ada 1 orang yang 1 juta misalkan penghasilannya. Ya ada kan yang serabutan kadang ya, nggak jelas itu kan penghasilannya. Dan di rata-ratakan sama yang berpenghasilan misalkan ratusan juta, 100 juta. Jelas kan tidak mewakili bahwa rata-rata tersebut. Nah, untuk melihat apakah data tersebut mewakili atau enggak, kita bisa menghitung dengan jangkauannya. Nah, di sini yang relatif stabil kan sebenarnya Sylvia. Nah, apakah cukup hanya dengan jangkauan saja? Ya, ada lagi kan. Di sini ada jangkauan kuartil kan di sini tetap yang paling kecil kan ya. Ini lebih kuat lagi gitu kan. Ya, lebih ketika kita mengukur dengan jangkauan kuartil ini lebih terlihat lagi kan bahwa tuh kan rata-rata di atas ya. Bahkan si Rosita ini kan tetap masih paling besar gitu kan. Bahkan yang paling besar kan di sini kelihatan siswa terakhir dan pantas sebenarnya, karena di sini kan peringkat kelima. Tapi kan yang jadi masalah sebenarnya di sini kan, ya ternyata ada yang peringkatnya lebih, walaupun peringkatnya kedua, tapi justru dia mampu prestasinya itu jauh lebih menarik gitu kan, atau lebih baik sebenarnya karena dia kan stabil ya, bisa dibilang paling stabil gitu. Kemudian apalagi kalau kita lihat lagi dengan simpangan kuartil. Nah, kalian sebenarnya bisa mencoba dengan rumus Excel gitu kan. Kalau kalian bisa melihat rumusnya, kalian tinggal searching saja ya, bagaimana rumus jangkauan kuartil, simpangan kuartil gitu kan. Nah, kalian bisa menggunakan rumus-rumus dari jangkauan kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata. Kalau dengan Excel kan kita bisa membuat rumusnya seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kemudian apalagi simpangan rata-rata kan tetap ya. Ini yang paling stabil kan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Cukup ya. Terus menurut kalian apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan tuh. Kesimpulannya gimana? Ya, tadi aja yang bisa kalian simpulkan. Kalau menurut saya itu berarti kita nentuinnya itu bukan hanya dari nilainya yang tertinggi, tapi kita harus ngitung jangkauannya juga, Pak. Ya, itu kan untuk menentukan bahwa data tersebut kan seberapa jauh gitu kan. Karena dengan ukuran rata-rata itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Maka dibutuhkan alat ukur yang lain untuk menyelesaikan solusi masalah statistika. Dalam hal ini adalah jangkauan kan yang sedang kalian pelajari. Itu kan sama saja kan, cuma mungkin simpangan rata-rata kan lebih ini lagi. Lebih kuat lagi kan ukurannya. Karena kalau jangkauan itu kan hanya apa ya? Hanya nilai terbesar dan nilai terkecil saja. Kalau dengan simpangan rata-rata kan lebih detail lagi gitu kan. Nah, setelah itu terus kesimpulan yang lainnya apakah setuju dengan Lita? Setuju. Kalau menurut saya, Setuju, Pak. penyelesaiannya sudah dijelaskan tadi, yaitu menggunakan jangkauan. Terus kesimpulannya yaitu untuk nilai peringkat teratas, ya benar dimiliki oleh Rosita, tetapi
nilai rata-ratanya yang lebih tepat yaitu Sylvia. Sylvia karena nilainya dia hampir keseluruhan memiliki tingkatan yang stabil. Jadi bisa dikatakan Sylvia ini mewakili nilai rata-rata. Tapi untuk nilai teratas yaitu masih dimiliki oleh Rosita Agustin. Iya, sebenarnya. Karena kenapa misalkan kita hanya ngambil rata-rata aja? Kalian pernah berpikir seperti itu enggak? Mungkin Pernah. kalian juga kan baru tahu ternyata itu kan tidak mewakili prestasi terbaik gitu kan, walaupun peringkat 1 juga. Karena kalau dilihat yang lebih stabil kan Sylvia ya. Iya. Tapi faktanya di lapangan, ya khususnya mungkin di daerah Jonggol, nggak tahu kalau satu kabupaten kayaknya tidak terlalu jauh berbeda dan mungkin akan menimbulkan masalah ya. Kalau misalkan bisa aja kan tadi tadi yang pertama itu kan Rosita ya. Dan Rosita kan misalkan rata-ratanya tertinggi, jumlahnya tertinggi. Misalkan kita menetapkan bahwa peringkat pertama dengan Sylvia, kira-kira gimana? Menurut kalian apakah akan ada masalah nggak? Ada kan? Ada nggak menurut kalian? Tidak nggak? Ada nggak? Coba menurut kalian itu. Rata-rata tertingginya kan Rosita. Tapi kalau kita menentukan dengan alat ukur lain, misalkan tadi dengan jangkauan saja, paling sederhananya adalah jangkauan saja dulu. Itu kan kelihatan. Yang paling stabil kan justru yang peringkat kedua. Tapi ketika peringkat 2 misalkan jadi peringkat 1, nah ini yang akan jadi masalah kan. Nah itu mungkin. Tapi kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi, peringkat itu tidak bisa menjadikan acuan. Makanya kan di kurikulum sekarang ya, di kurikulum sekarang itu makanya tidak menggunakan peringkat. Dulu itu kan menggunakan peringkat. Sempat kan peringkat itu kalian bisa melihat bahwa dari peringkat 1 sampai terakhir kan. Sekarang dihilangkan. Karena itu tadi salah satunya mungkin pemerintah melihat ke sana. Ya, benar nggak? Ya, karena ternyata kan tidak bisa mewakili itu semua. Sederhananya kan di sana gitu. Makanya kan itu akhirnya tidak ada peringkat. Karena kalau misalkan di alat tadi dimunculkan yang kedua bahkan bakal protes kan, bakal terjadi protes. Dan mungkin akan melibatkan orang tua panjang nanti ke sana. Ya mungkin bisa jadi viral juga gara-gara itu. Makanya mungkin langkah terbaik adalah dengan mentiadakan peringkat. Akhirnya kan di rapat sekarang kalian tidak ada peringkat. Ya, mungkin itu saja ya. Ada tambahan lain? Kalau Bapak merasa sih sudah lengkap gitu kan ya. Nah pada kegiatan hari ini, pada kegiatan pembelajaran hari ini, materi apa saja yang kalian dapatkan? Hitung rata-rata. Terus kita tahu juga kalau semuanya itu nggak ditentuin rata-rata dan itu dihitung oleh jangkauan juga, Pak. Oke. Lagi yang tadi kan ya, ada jangkauan kuartil, simpangan rata-rata dan simpangan kuartilnya juga kan. Iya. Nah, itu juga sama alat sebaran data gitu kan. Jadi semakin besar sebaran datanya, maka data tersebut ya semakin jauh gitu kan. Tidak mewakili si data tersebut gitu kan. Semakin data tersebut dekat dengan nilai rata-ratanya berarti bisa mewakili. Tapi kan kalau kita lihat tadi jelas kan dalam kasus tersebut tidak mewakili, maka kita tidak bisa rata-rata itu tidak bisa menjadi patokan gitu kan. Nah, pelajaran hari ini kan sebenarnya tentang ukuran sebaran data ya, ukuran sebaran data. Kemudian kegiatan positif apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Hal yang positif dari kegiatan belajar gitu. Dari kegiatan belajar yang kita dapat simpulkan sih
kita bisa tahu mengenai cara menentukan data atau nilai rata-rata itu. Terus kita juga di sini bisa berdiskusi bareng, ada yang setuju dan ada yang tidaknya. Untuk yang tidak setuju dan setujunya kan kita bisa dipaparkan langsung gitu. Kenapa tidak setuju dan kenapa setuju. Bisa berbagi pengetahuan juga kan ya. Ya, berbagi pendapat kayak gitu. Sharing kan ya. Akhirnya pengetahuan kita semakin luas kan. Ya. Nah, pada saat kegiatan diskusi kan kalian tinggal menyamakan persepsi kan gitu ya. Nah, itu kan, oh ternyata di sini sih titik temu. Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian ya, nah nanti Bapak akan ngasih tugas rumah untuk diselesaikan. Kalian bisa menghitung manual, ya. Kalian bisa melihat dari bahan ajar yang sudah Bapak share. Atau kalian bisa menggunakan Excel sebenarnya untuk menyelesaikannya. Masih ada pertanyaan? Untuk ada Pak? Ya, gimana? Mungkin pertanyaan dari saya, apa itu perbedaan dengan sampel dengan hitungan populasi? Sampel dengan hitungan populasi. Ginilah. Sederhananya begini ya. Jadi masih masalah itu juga ya, walaupun agak keluar dari materi hari ini sebenarnya. Bukan keluar sebenarnya. Ya. Tapi tidak ditekankan ke sana. Tapi Bapak akan mencoba menjawab. Kalau sampel ya, sampel itu kan seperti pengambilan contoh. Kalau populasi semuanya. Contoh begini. Bapak bisa mengatakan bahwa prestasi siswa kelas 12. Nah, itu kan. Atau kalau pemilu nih, pemilu kalian kan sering lihat di televisi ya. Quick count. Kalau quick count itu kalau dari KPU-nya kan istilahnya real count. Jadi dihitung dari apa ya? Dari bawah misalkan sampai apa namanya ya? PPS kalau salah udah lupa ya. PPS itu kan kemudian PPK ya. Sampai ke kabupaten, provinsi, sampai nasional kan itu di seluruh secara dihitung gitu kan satu persatu. Real count realnya. Kalau quick count, nah kalau yang dilakukan real count populasi, toh. Nah, kan semuanya. Nah, kalau yang dilakukan quick count itu sampel. Karena begini, pada saat pencoblosan kan walaupun belum selesai ya, tapi quick count kan sudah ada ya. Benar kan? Sudah ada yang benar siapa dan yang peringkat pertama berapa, peringkat kedua dan seterusnya gitu kan. Itu sudah kelihatan. Sedangkan ada beberapa daerah yang kadang belum atau masih proses. Nah, artinya begini. Dalam pengambilan sampel yang tepat itu akan menentukan menentukan ketepatan dalam menginterpretasikan data tersebut. Misalkan kalau daerah Jawa Barat, sampel mana nih untuk perwakilan ini? Kan pasti kelihatan nanti. Misalkan kalau 3 calon gitu kan, calon ini pendukungnya banyakkan yang mana gitu kan? Ya, dari partai mana aja kan mungkin di surveinya itu. Jadi pengambilan sampel yang tepat. Jadi tidak semuanya sampel itu hanya sebagian. Jadi kalau misalkan Jawa Barat populasinya ada berapa juta ya? Jawa Barat. Ya misalkan lah ya. Misalkan 10 berapa ya? 10.000 lebih lah ya. Misalkan. Nah, yang diambil sampel kan tidak semuanya, tidak sampai 10.000. Hanya beberapa orang saja, atau misalkan 50 orang. Ya, atau hanya dari beberapa kecamatan misalkan. Dalam satu kabupaten aja. Kan yang diambil tidak semua kecamatan. Hanya kadang satu atau 2 kecamatan kan gitu. Tapi jelas kan pengambilan sampel itu ya harus berdasar
Kalau misalkan acuannya misalkan nomor urut 1 misalkan, oh yang banyak pendukung itu daerah mana kan gitu. Nah berarti di kecamatan mana nih basisnya paling banyak. Nah bisa itu kan bisa dijadikan acuan. Berarti daerah itu aja yang diukur. Daerah lainnya enggak. Kalau misalkan semuanya ya jelas itu akan memakan biaya yang paling besar. Akan berapa banyak gitu kan. Jadi hanya tertentu. Mungkin kalau misalkan sekolahan dalam sekolahan seperti kita mungkin bisa menggunakan populasi sebenarnya. Kalau kita ingin mengukur kelas 12 IPA-nya saja, ya kan hanya satu kelas. Atau misalkan hanya kelas 12-nya saja kan hanya 2 kelas. Paling banyak juga kita berapa orang ya? Ada 90 orang ya. Nah, kalau dari 90 orang itu misalkan Bapak mengambilnya hanya 37 orang atau hanya satu kelas kalian. Nah, itu sampel, Tom. Tapi kalau misalnya Bapak ngambil 90 orang, jadi semua kelas 12 itu populasi. Tapi kalau Bapak hanya mengambilnya misalkan 37 saja, hanya kelas IPA-nya saja. Sedangkan yang ingin Bapak lihat adalah kelas 12 gitu. Jadi tergantung dari tujuannya, Tom. Bisa dipahami, Tom?